Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan jika kita coba merenungkan kembali kehidupan kita selama ini sampai dengan saat ini, sungguh kita menyaksikan, kita mengalami kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kita tetap terpelihara. Banyak orang di luar sana yang mungkin saja mengalami pergumulan yang cukup berat. Tetapi puji Tuhan, kita senantiasa dijaga dan kebutuhan kita, keperluan kita tercukupi karena anugerah Tuhan. Ia tetap menyertai kita. Kasih-Nya amat besar, tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata. Kasih-Nya lebih tinggi dari bintang dan lebih dalam dari lautan. Kasih-Nya tinggi dan dalam dan luas, tetap teguh tak berubah. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan, kita muliakan kasih-Nya dengan menaikkan pujian KPPK 27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kasih Tuhan. yang terambil dari Mazmur 119 ayat 101. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita masuk dalam saat ini. Pertolongan kepada kita ialah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan tetap menyatakan kasih setianya untuk setiap kita. Karena itu, jadilah ibadah kita saat ini dikuduskan dan diterbitkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 62 ayat 1 dan kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Ku mau puji tentang rahmat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang
ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Oleh anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh bersyukur, memuji Engkau karena hari ini kembali Tuhan mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah yang kudus. Dan kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kalau kami boleh hadir bersama dalam persekutuan ibadah ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh sadar juga Bapa bahwa kami tidak luput dari segala kesalahan, dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami memohon dan mengakui setiap dosa salah kami. Bapa, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia dan tetap mempedulikan kami, mengasihi kami, mengampuni kami. Pagi ini kami menaikkan setiap permohonan kami, secara khusus Bapa untuk bangsa dan negeri kami. Kami tetap menyerahkan untuk pemerintah bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran para menteri, serta pemerintahan yang ada di tingkat provinsi, kota media, kabupaten, kecamatan. Di tengah menghadapi situasi saat ini, Bapak, biarlah hikmat bijaksana terus Tuhan karuniakan, sehingga segala hal yang saat ini sedang dialami di negeri kami, hikmat Tuhan akan tetap nyata boleh berikan kepada setiap pemimpin kami, sehingga segala kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan bagi masyarakat, teristimewa bagi kebaikan bangsa dan negeri ini, dapat dijalani, dilakukan dengan setia. Kami memohon pula Tuhan karuniakan untuk seluruh aparat keamanan sikap hati yang tegas dalam menindak segala kejahatan, bahkan anugerahkan mereka setiap pribadi di tengah menjaga situasi keamanan negeri ini, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik, sehingga situasi akan tetap aman dan kondusif di mana kami umat-Mu, secara khusus warga negeri ini berada. Kami juga bersyukur Tuhan, di tengah kehidupan kami selaku umat Tuhan, kami dapat tetap memiliki kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, walaupun secara online ibadah kami ikuti, tetapi kami percaya bahwa Allah yang sudah menolong kami, sehingga semua hal yang kami dapat alami seperti pagi ini, itu juga karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau kiranya akan nolong semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, sehingga melalui rangkaian ibadah yang kami ikuti, jalani pagi ini, kami semua dapat menikmati, mengalami kuasa Tuhan melalui firman Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah ini memuliakan Tuhan. Kami tetap mohon Tuhan, di tengah semua hal yang menjadi program kegiatan gereja, secara khusus di dalam menghadapi masa raya Natal, seluruh persiapan pelayanan yang sedang dilakukan, Allah juga akan turut campur tangan di dalamnya, sehingga semua persiapan Natal kami boleh dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan senantiasa Tuhan
untuk seluruh proses dan program kegiatan pelayanan yang masih akan kami jalani hingga tahun ini di akhir bulan Desember nanti. Karuniakan sehingga kami semua sebagai badan pengurus gereja, pengurus komisi, guru-guru Sabtu Ceria dapat tetap mampu menjalani dan melakukannya, dan kami boleh tetap memuliakan Tuhan melalui semua kegiatan pelayanan kami. Jemaat Tuhan terus diberkati oleh Tuhan sehingga kehidupan mereka semakin tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, tidak henti-henti kami berdoa dan terus memohon untuk seluruh kegiatan pembangunan rumah ibadah kami. Karuniakan kesatuan hati, kesetiaan bagi kami sebagai jemaat-Mu, bagi semua panitia yang sementara bekerja, dan semua tukang yang juga melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan gereja ini, sehingga semua hal yang dibutuhkan semuanya akan tersedia dan boleh rampung sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kami tetap percaya kasih dan kuasa Tuhan menaungi seluruh kebutuhan-kebutuhan. Bapak, demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk semua kami jemaat Tuhan yang ada di dalam segala hal yang kami jalani hadapi. Kalaupun ada pergumulan tantangan hidup di tengah setiap kehidupan jemaat, karuniakan hikmat, anugerahkan kebijaksanaan sehingga semua hal ada jalan keluar yang terbaik. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami hari ini lagi, sehingga setiap firman Tuhan yang kami akan baca dan pelajari sungguh menjadi bahagian dalam hidup kami. Tuhan, kami memohon semua permohonan kami ini kepada-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita pujikan hormat diberi. Bacaan bertanggapan kita terambil dari nomor 4, Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergumar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan lupakan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Berikanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu, atau juga dapat diantar ke pastori atau ke rumah Ibu Fani. Mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian KPPK nomor 354 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, ketika Engkau memberikan sukacita di dalam hati kami, kami pun bekerja dengan sukacita di dalam kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, baik itu oleh pribadi kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam jemaat-Mu di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami kepadamu atas semua berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Kiranya Engkau mau kuduskan dan Engkau berkati persembahan kami, sehingga itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu ini. Dan Engkau memberkati kami juga ketika kami masih melanjutkan tugas pekerjaan kami masing-masing. Biarlah seluruh hidup kami juga merupakan persembahan kami yang hidup kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
tema renungan kita pada hari ini adalah firman untuk mengajar. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ kita akan menemukan manfaat dari firman itu sendiri. Salah satunya adalah untuk mengajar. Mengajar untuk apa bagi kita ya Bapak Ibu? Yaitu pengajaran firman Tuhan itu memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian dan menyingkapkan hal-hal yang belum kita pahami sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan atau kita lakukan di dalam hidup yang masih Dia karuniakan kepada kita. Nah, untuk lebih jelasnya firman Tuhan nanti akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Jones T. Madila. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi dari KPPK nomor 144 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman hidup. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, di pagi hari ini kembali kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan kebenaran Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur bersama-sama untuk pagi hari yang Tuhan sudah karuniakan sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama. Dan saatnya pagi ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Allah terpatri di hati kami dan akan menjadi bahagia dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan.
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilahirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, demikian bagian firman Tuhan. Nah, mari kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, yakni firman untuk mengajar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bisa melihat dalam gambar ini bagaimana rangka pondasi dari satu bangunan yang sedang dibuat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita melihat rangka pondasi dari satu bangunan, itu adalah hal yang baik, akan penting. Mengapa? Agar ketika Bapak Ibu membangun sebuah bangunan yang akan kuat dan juga indah. Jadi paling tidak dua elemen ini menjadi bagian itu. Tapi Bapak Ibu, ketahanan satu pondasi baru teruji saat ada gempa dan banjir besar melanda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa maksudnya sesungguhnya melalui apa yang diungkapkan ini? Maksudnya Bapak Ibu, sebuah bangunan yang tetap teguh dan lurus berdiri itu pasti didirikan di atas pondasi yang kokoh. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya bicara pondasi melalui kebenaran Allah pagi ini, maka Bapak Ibu, saya mau kita untuk melihat kepada firman Tuhan, kepada kitab suci. Jadi cenderung maksudnya pondasi di sini adalah bicara tentang firman Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, dalam komunitas keluarga paling tidak inilah paling menentukan di tengah hidup Bapak Ibu untuk memulai yang belum. Ketika ini dilakukan, mari kita dengan semangat melakukannya, yakni kita melakukan satu disiplin rohani di dalam rumah kita, yakni bagaimana kita melakukan pengajaran kitab suci bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan tadi bahwa satu bangunan yang kokoh dengan pondasinya ketika tetap teguh berdiri itu pasti didirikan di atas pondasi yang kokoh. Nah, sama dengan kehidupan kita pun. Saat Bapak Ibu dan saya mulai
mengajarkan kitab suci di dalam rumah. Saudara, orang luar seringkali tidak bisa melihat bagaimana kita melakukan disiplin rohani. Tetapi orang akan mengetahuinya saat anggota keluarga kita mengalami dan menghadapi situasi dan kondisi, yakni berbagai ujian di tengah hidup yang ia jalan. Saudara, ini penting bagi kita untuk mulai kita pikirkan bahwa komunitas keluarga kita biarlah memulai ini sebagai sebuah hal yang menjadi model hidup kita atau kebiasaan kita. Mengapa, saudara? Mari kita melihat kepada kebenaran Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menyatakan kepada anak rohaninya Timotius, ada dua tantangan serius yang harus dihadapinya. Yang pertama, saudaraku, yakni penganiayaan. Saudara bisa melihat, membaca dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Lalu yang kedua, saudaraku, tantangan yang dialami atau akan dihadapi oleh Timotius adalah tantangan kesesatan. Adanya ajaran-ajaran sesat yang akan dialami, yaitu di dalam ayat 13, saudaraku. Nah, saudara, kedua tantangan ini adalah hal yang saling berkaitan. Bisa terjadi dan berlangsungnya di tengah komunitas kita. Nah, saudara, sebagian orang yang dianiaya karena kesalehan mereka telah tergoda untuk mendekatkan kepada kesesatan dan kejahatan, supaya, saudaraku, mereka terhindar dari penderitaan yang memang sedang terjadi. Nah, saudara, kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka inilah orang-orang yang tidak bertahan ketika berhadapan dengan tekanan kehidupan, tantangan hidup, masalah yang ada. Berbeda, saudaraku, dengan Timotius. Saudara perhatikan dari bagian firman Tuhan yang sudah saya baca ini. Timotius, saudaraku, tidak hanya dia seorang yang sungguh belajar kebenaran dari Rasul Paulus, saudaraku, tetapi juga dia sungguh menjadi seorang yang memang hidup dengan cara hidup Paulus yang ia ikuti, amati, dan lihat. Saudara, lebih jelas, saudaraku, yang diungkapkan oleh Timotius, bahwa ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai hidup Rasul Paulus sebagai seorang rasul itu ia saksikan dan ia lihat, bahkan ia hidupi. Tidak hanya itu, saudaraku, dia pun selain melihat nilai-nilai yang ada, tetapi dia juga sungguh menjadi orang yang melihat bahwa karakter dari Paulus ini ada karakter yang berbeda dengan guru palsu, dengan seorang filsuf keliling yang dijelaskan oleh Paulus kepadanya. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana di tengah tekanan, di tengah keadaan yang sulit, Timotius sungguh menerima nasihat yang tegas dari Paulus. Saudara perhatikan, saya membaca ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, tidak hanya itu, saudaraku, Paulus mau menegaskan supaya dia tetap berpegang kepada kebenaran pengajaran, tetapi juga dia sungguh-sungguh tetap tinggal di dalam kebenaran
di dalam pengajaran yang ia terima, sehingga saudara akan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan tindakan para penyesat yang ada di tengah keberadaan mereka saat itu. Artinya, saudaraku, kalau para penyesat dikatakan di sini bertambah jahat, mereka terus maju di dalam kejahatan mereka sehingga semakin hari menjadi jahat. Tetapi saudaraku, lihat Timotius yang tinggal di dalam kebenaran firman boleh melihat bagaimana kehidupan yang selama ia ikuti, ia lihat, ia saksikan membangun hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak sampai di sana ternyata. Mari kita melihat hal yang serius yang juga dialami oleh Rasul Timotius ini, saudara. Apa yang terjadi? Saudara, di tengah keadaan yang sungguh tertekan oleh karena situasi keadaan yang ia alami dalam kehidupan, dalam kebersamaan dengan Rasul Paulus, saudaraku, ia seorang yang berpegang kepada kebenaran. Nah, saudara, memang tidak mudah untuk berpegang kepada kebenaran. Ada risiko, ada dampak, masalah yang akan ia alami dan ia harus tanggung. Tetapi saudara perhatikan ungkapan Rasul Paulus di dalam ayat ini, saudaraku, saya akan membaca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, ini membuktikan kepada kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara akan diperhadapkan dengan situasi yang mengancam, yang berhadapan dengan kehidupan saudara dan saya. Dan ini, apalagi ketika ada dalam situasi memang sedang terjadi penganiayaan, saudaraku, pasti ini sangat menderita. Akan kita rasakan, akan kita alami ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, dari kisah ini, saudara bisa melihat bahwa hanya sedikit orang yang memang bersedia membayar harga demi kebenaran. Saudara Timotius, saudara dan saya bisa lihat seorang yang sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa ia pernah bersama-sama dengan Paulus, bapa rohaninya. Ia sendiri menyaksikan bagaimana penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekiranya ia akan alami itu, saya percaya, saudaraku, dia memiliki dasar yang tegas. Apa dasarnya? Karena dia melihat bagaimana pola dan cara hidup dari tokoh yang dikaguminya. Saya ingin membawa saudara untuk boleh melihat dan coba kita ada di dalamnya. Bagaimana firman itu mengajar kita, saudara. Bagaimana firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata mengajar di sini dalam konteks Yunani itu biasa disebut sebagai didaskalia. Dalam konteks bahasa Yunani itu berasal dari kata didasko, yang artinya, saudaraku, mengajar atau sebuah peringatan. Nah, menarik sekali, saudaraku, di dalam kita memahami konteks mengajar di dalam surat-surat penggembalaan ini, termasuk di dalam konteks kitab Timotius ini, saudara.
Karena di dalam surat ini menjadi bagian yang menunjukkan bagaimana kehidupan dan keberadaan para tokoh yang ada di dalamnya untuk tetap hidup di dalam kebenaran, saudara. Saudara, memang tidak mudah, sekali lagi ada risiko yang harus ditanggung. Tetapi saudaraku, Timotius tahu begitu banyak penganiayaan dihadapi oleh Paulus, karena itu ia sendiri berkali-kali menyertai dan melihat bagaimana pelayanan yang dialami oleh Paulus. Nah saudara, saya mau berkata kepada kita bahwa saat itu di mana konteks ini sedang kita renungkan, saudara, justru Timotius sedang menghadapinya. Sehingga saudaraku, Paulus mengingatkan kembali di dalam ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, saudaraku, yang telah engkau yakini. Artinya, saudaraku, mau mengatakan dan menegaskan kepada kita bahwa ketika saudara dan saya menjadi seorang yang hidup di dalam pengajaran firman, ketika saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh melihat bagaimana kehidupan daripada Timotius. Maksudnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Timotius hidup di dalam kebenaran Allah, ia hidup di dalam firman Tuhan yang senantiasa mengajar dia, memproses hidupnya ketika melihat Paulus dengan cara hidupnya, ketika mendengar pengajaran firman yang disampaikan melalui Paulus. Saudara, ia sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ia menjalani setiap hal itu. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Timotius sungguh memiliki kitab suci, saudara, ia pun mau menyatakan kepada saudara dan saya, ia melakukannya, ia mengerjakannya, dan ia hidup di dalam melakukan setiap kebenaran. Jadi saudara, saya ingin mengajak kita melalui kesempatan ini, saudara dan saya tidak cukup hanya kita memiliki kitab suci saja. Saudara dan saya tidak cukup hanya membaca dalam ibadah-ibadah di mana saudara dan saya ikuti, seperti itu saja. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara dan saya ketika memiliki kitab suci, saudara dan saya perlu untuk membahasnya, mempelajarinya. Jadi maksud saya, saudaraku, ada sebuah tindakan disiplin, ada sebuah tindakan keharusan yang memang saudara dan saya harus kerjakan. Kenapa, saudaraku? Saya percaya ketika kita melakukan sebuah tindakan yang teratur, yang baik, yang benar, maka kita akan menikmati hasil yang baik pula. Saudara, kitab suci sekali lagi tidak hanya kita miliki, tidak hanya kita dapatkan atau punya, tetapi saudara dan saya harus mempelajarinya, merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pembacaan kitab suci secara seksama, sekali lagi, pembacaan yang saudara dan saya bisa lakukan secara seksama, itu bukan sekedar saudara sungguh mau menambah pengetahuan semata, saudaraku, untuk saudara mendapatkan banyak data tentang firman Tuhan, tetapi saudara
ini menuntun saudara dan saya untuk sadari bahwa pembelajaran firman Tuhan seharusnya itu berdampak kepada perubahan hidup kita. Ketika saudara dan saya sungguh menjadi seorang yang dengan semangat, dengan sungguh-sungguh mau membaca, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya pengetahuan saudara dan saya punya, tetapi saudara dan saya pun harus membuktikan sekali lagi bahwa di dalam kehidupan saudara ketika membaca merenungkan firman Tuhan ada perubahan nyata di dalam sikap, di dalam tindakan, di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, persoalannya kapan itu bisa terbukti? Kapan itu bisa terjadi? Saudara, ibarat ungkapan saya di awal tadi. Kepada bapak-bapak, saya mengajak bersama-sama. Mari kita memulai kebersamaan di tengah keluarga kita. Ibu-ibu yang juga dikasihi Tuhan bersama semua anggota keluarga yang ada di tiap rumah. Mari kita membangun sebuah kebiasaan yang boleh dikatakan ini adalah disiplin rohani yang selama ini mungkin belum kita lakukan atau selama ini kita tidak pernah melakukannya, yakni pengajaran firman Tuhan, Alkitab di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, bagaimana saya mau ngajar? Paling tidak ada sikap tindakan yang harus dimulai. Dan tindakan ini Bapak Ibu merupakan tindakan yang harus dipaksakan bagi tiap bapak-bapak sebagai seorang yang ada di tiap keluarga untuk mulai melakukan kebiasaan untuk belajar firman, untuk mengajar firman, untuk memberitakan firman. Nah Bapak Ibu, dalam kebersamaan kita ketika kita membangun kebiasaan untuk mengajar firman Tuhan dan dimulai kita membaca merenungkan bersama-sama, itu akan berdampak kepada pengokohan iman kita, sekaligus akan berdampak bagi perubahan hidup saudara dan saya. Saudara Timotius terus-menerus dia berupaya tinggal tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus terus mengajarkan dua rahasia kepada Timotius, supaya Timotius terus mengingat tiap kebenaran firman yang diajarkan kepadanya, dan sekaligus dia mengetahui bagaimana cara hidup Paulus ketika dia hidup sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Bapak Ibu, biarlah kita punya hati yang sama di dalam kehidupan kita sebagai komunitas jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga. Istimewa di tengah keluarga kita masing-masing. Ada kesukaan kita untuk memulai kita menerapkan bagaimana pengajaran kita untuk membiasakan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui kita membaca, merenungkan firman Tuhan, di sanalah kebenaran yang kita dapatkan, manfaat-manfaat ketika kita sungguh mengajar firman, akan menyatakan kebenaran bagi anak-anak kita dan akan memimpin mereka untuk tahu dan hidup di tengah mereka menjalani hidup. Saudara, mungkin pertanyaan yang mudah bagi kita, bagaimana seorang siswa sekolah minggu akan mencintai dan mempelajari Alkitab seumur hidup? Bapak Ibu bisa coba renungkan itu. Bagaimana mereka akan mencintai dan mempelajari Alkitab seumur hidup? Saudara, saya percaya
Sayang Tuhan, ketika seorang siswa sekolah minggu, dia akan mencintai dan mempelajari Alkitab seumur hidup, itu mungkin terjadi sebagian besar karena bagaimana guru yang melayani dia bisa memotivasi dan memungkinkan anak sekolah mingguannya untuk dapat belajar sendiri. Bahkan saudaraku, dia terus akan mendorong, mengecek paling tidak tiap hari apakah anak kelasnya sudah membaca Alkitab. Saudara, ini memang sesuatu yang mungkin agak sulit, susah untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya ketika kita ini punya komitmen, punya keharusan, tidak hanya kita punya Alkitab, tidak hanya kita sungguh bawa Alkitab di dalam ibadah-ibadah kita membacanya, tetapi tanpa kita melakukan, mengerjakan setiap kebenaran yang ada di dalam hidup kita, dalam kebenaran yang kita dengarkan, maka sia-sia. Kita harus melakukannya dan kita harus mengerjakannya. Bapak Ibu, mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak bagi kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mari kita mulai dapat berani membawa hidup kita bertanggung jawab di hadapan Allah dan menjadi orang yang menjadi berkat dimanapun sudah berada. Mari kita memulainya dari rumah kita sendiri, kemudian kita menyebar dalam lingkup gereja kita, dan kemanapun saudara dan saya berada, kita tetap setia untuk terus menerima pengajaran-pengajaran firman dan kita menghidupi, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, sekali lagi, Alkitab berisi banyak halaman tentang orang biasa yang tinggal, yang bekerja, berjalan di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau membaca, memperhatikannya, di sanalah kita dapat menemukan secara khusus segala kebenaran Tuhan yang memperlengkapi saudara dan saya, sehingga sampai kepada tujuan di dalam ayat 17, untuk setiap perbuatan kita diperlengkapi. Maukah Bapak Ibu menikmati, mengalami kasih dan kuasa Allah? Pekerjaan baik, perbuatan baik kita akan alami. Saya ingin menyaksikan perbuatan baik apa sebagai seorang yang memberitakan Injil, bisa juga menjadi seorang yang setia melayani dimanapun saudara hadir. Mari kita bersyukur firman-Nya hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan malam ini mendorong kami, menggerakkan kami untuk memiliki tekad sikap untuk terus belajar, menerima tiap kebenaran yang menuntun, menolong, mengarahkan hidup kami. Bapa, mampukan kami pula untuk memulai mengambil sikap di dalam kebersamaan saat kami ada bersama keluarga kami, untuk mulai membangun hidup kami dengan setia, taat, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mengucap syukur demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, mari dengan kasih kita agungkan Tuhan, nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
menjalani seluruh totalitas hidup kita dengan tetap memuliakan Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November. Jadi aktivitas kegiatan pelayanan kita begitu sibuk dan seluruh persiapan Natal sedang berlangsung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon dukungan doa dari kita semua sehingga seluruh persiapan dan penatalayan bagi perayaan Natal gereja kita dapat dipersiapkan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong untuk hal itu. Demikian juga Bapak Ibu tolong doakan untuk proses pemilihan badan pengurus sehingga semuanya akan berlangsung juga dengan baik. Dan kita percaya semua hal yang sedang dipersiapkan Tuhan akan menolong. Dan terlebih lagi untuk pembangunan gereja kita tetap butuh support dari Bapak Ibu, dukungan doa dan juga hal-hal yang bisa dilakukan dari Bapak Ibu untuk pembangunan gereja kita sehingga semuanya dapat langsung berjalan dengan baik. Terakhir, terima kasih untuk semua yang sudah melayani, baik Ibu Rana, juga Miss Asana, dan juga Miss Dina, ya. Tuhan menolong, menyertai, memberkati bersama juga pengikut Tommy juga. Demikian seluruh permohonan ini Tuhan